Orang lain bahkan mencoba untuk melangkah kepada jalan mistisisme dan melihat solusi radikal yang tidak sesuai. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita ada dalam rangkaian pembelajaran Kitab Roma pasal yang ke-8. Pak Yohanes akan memberikan tema kebebasan oleh Roh. Melalui topik kali ini, Pak Yohanes akan menunjukkan kepada kita hak istimewa apa sajakah dari anak-anak Allah. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Atau sebaliknya, di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Mari kita dengarkan bersama. Di akhir dari pasal 7, kita telah membaca mengenai peperangan besar yang dialami oleh Rasul Paulus, dan ini adalah peperangan yang sama juga yang kita alami sebagai orang Kristen. Masih ingat ya? Ini merupakan peperangan antara sifat alami dosa kita dan sifat yang baru yang kita terima dari Yesus Kristus. Paulus mengungkapkan masalahnya. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga bersyukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus. Dan dalam pasal 8 ini, saudara, kita akan membaca tentang Rasul Paulus berurusan dengan solusi, yaitu jawaban yang diberikan oleh perjanjian baru atas masalah yang begitu serius ini yang menandai kehidupan setiap orang Kristen. Mari perhatikan ayat yang pertama dari pasal ini dimulai dengan sebuah deklarasi atas kemenangan yang besar serta berkat-berkat yang kita terima dari Allah. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemenangan Kristus sudah lengkap. Ia telah dihukum atas semua dosa-dosa kita, atas semua tuntutan hukum Taurat yang diberikan kepada kita. Kita tidak lagi hidup dalam daging atau dalam sifat alami dosa kita, namun melalui Roh. Paulus mulai menyatakan kepada kita jalan keluar dari peperangan besar yang terjadi antara daging dan roh kita. Pertama-tama ia memberitahu kita bahwa kemenangan terjadi oleh karena fakta bahwa kita tidak lagi berada di bawah hukuman karena Kristus telah membayarnya. Puji Tuhan ya. Upah dari dosa adalah rasa bersalah. Jadi jika kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada pengampunan dan pengorbanan Yesus Kristus, kasih karunia Allah tidak akan mengampuni kita. Dan kita pasti akan menjadi tawanan dosa-dosa kita sendiri. Ketergantungan kita akan legalisme manusia, keagamawian hanya akan membawa kita kepada proses perbudakan. Saudara, jadi jalan keluar dari peperangan melawan dosa ini tentu bukan sesuatu yang agamawi. Dan menjadi seperti seorang Farisi bukan seperti itu. Cara kita untuk keluar dari semua ini adalah melalui apa? Iman dalam kasih karunia. Karena tidak ada lagi penghakiman bagi kita, jadi kita perlu untuk bergembira. Hore, begitu ya. Dan sekarang hal kedua adalah apa yang Paulus sebut dengan hidup dalam roh. Kita hanya memiliki dua pilihan. Berapa saudara? Dua pilihan. Yaitu hidup oleh daging atau mentaati sifat alami dosa kita. Atau yang kedua, hidup dalam roh. Ayat 6 memberikan kontras di sini. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Kata keinginan yang dipakai di sini juga bisa berarti kecenderungan. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, perhatikan ya, orang Kristen sejati yang telah menerima roh, firman Tuhan berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Dengan kata lain, saudara, kita masih memiliki apa? Kecenderungan terhadap dosa di dalam diri kita. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita bisa berperang
dan menang? Dan mengapa pengharapan ada di dalam roh? Jalan keluar solusi atas peperangan antar sifat kita yang baru dalam Kristus dan sifat kedaging kita adalah dengan menyadari bahwa kita tidak ada lagi penghakiman ketika roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Semua jelas ya? Paulus mencoba menanamkan hal ini kepada para pembacanya, yaitu bahwa roh sangat berkuasa dan efisien. Oleh sebab itu, inilah mengapa ayat 11 berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Jadi bagi Anda sekalian, umat Kristen yang ada mungkin di mana saja, ketahuilah bahwa Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam kamu akan menolong Anda dalam mengatasi dosa ini. Roh ini sedemikian luar biasanya dan memberikan jaminan kebangkitan kepada kita. Kita tidak boleh hidup dalam ketaatan terhadap sifat alami dosa kita. Namun kita perlu menjadi dewasa. Inilah sebabnya mengapa ayat 14 menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang telah menerima pengampunan serta realita karya dari Roh Kudus dalam dirinya memiliki kedewasaan dan bertumbuh dalam iman serta dipimpin oleh roh. Perhatikan ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa kata anak-anak dalam bahasa Yunani merupakan kata yang spesial. Yang berarti anak-anak yang sudah dewasa, bukan bayi. Namun anak-anak yang memiliki emansipasi. Oleh sebab itu mereka yang telah dewasalah yang dipimpin oleh roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Paulus berkata, hati-hatilah ya, supaya kamu tidak lagi dihukum. Ketahuilah bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita yang bekerja di dalam kita dan memberikan janji kepada semua kita akan kebangkitan. Kita sekarang adalah anak-anak Allah dan kita telah dewasa di dalam Kristus. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Allah tidak lagi berdasarkan hukum Taurat atau dalam ketakutan atau lari dari penghakiman. Hubungan kita sekarang adalah hubungan antara Bapa dan anak. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Dan karena saya menyadari hal ini, saya berkata, Aba, Bapa. Oleh karena kesadaran saya akan hubungan ini, yaitu bahwa saya sekarang adalah anak Allah, saya adalah ahli waris. Dengan kata lain, saudara, kini kita menyadari bahwa kita telah menerima berkat sebagai hasil dari kehidupan baru dalam Kristus, yang memberikan kita kuasa untuk berkemenangan atas dosa. Karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Namun masih ada banyak hal lagi di depan kita, saudara. Paulus menuliskan kepada kita mengenai berkat-berkat ini yang akan datang kemudian. Kemuliaan yang kita miliki sekarang sangatlah kecil dibanding dengan apa yang akan datang di masa yang akan datang. Perhatikan ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah takluk kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Perhatikan juga ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, perhatikan, akan ada kemuliaan yang akan datang ketika anak-anak Allah sadar
dan disingkapkan dalam hal ini. Saya tahu bahwa pertobatan saya kepada Kristus bukanlah sesuatu yang bersifat psikologis, sesuatu yang semata-mata individu. Semua ini menunjukkan kepada sebuah realita penebusan yang akan digenapi di dalam Kristus. Dan ini merupakan sesuatu yang seharusnya mengisi hati kita dengan antusias dan optimis. Karena bersamaan dengan semua ini, saya juga tahu ya bahwa saya akan ditolong oleh Roh Kudus dalam peperangan ini. Roh ini berdoa syafaat bagi saya. Dan seringkali kita tidak bisa memahami hal ini. Namun Roh berdoa bagi saya dan Allah bersama-sama dengan saya di sepanjang waktu. Memberi kita kemenangan dan menolong kita melalui Roh Kudus. Dan ini semua hanyalah petunjuk akan kemuliaan yang akan datang, yang akan diberikan kepada kita. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian Paulus menyatakan sesuatu tentang apa yang Allah telah lakukan. Sebagaimana ditulis dalam ayat 29, dia berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, Allah membebaskan kita dari penghakiman dan memberikan kita Roh Kudus yang memberikan janji akan kebangkitan dan Kristus hidup di dalam kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia telah memberikan anaknya bagi kita. Jadi sekarang apakah kita perlu takut akan sesuatu? Tidak, karena tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi kita. Karena Kristus telah mati bagi kita dan memberikan pengampunan bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan bagian akhir dari pasal ini berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kita menyadari semua ini, saudara. Kita harus memiliki pengharapan kita. Karena melalui Kristus dan karya Roh Kudus, kita akan berkemenangan di akhir peperangan ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Surat Roma pasal yang ke-8 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kebebasan oleh Roh. Sekarang waktunya bagi kita untuk giliran mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, setelah kita mendengar dan mempelajari kitab Roma pasal yang ke-8, kita sadar bahwa kita sedang berbicara banyak mengenai daging. Apakah ada yang salah dengan tubuh kita ini, Pak Yohanes? Mengapa hal ini merupakan tema yang diulang-ulang dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini? Ya, ini merupakan pertanyaan yang penting, Pak Oti, dan harus dijawab dengan baik supaya kita memberikan pemahaman yang benar kepada pendengar kita. Dalam kitab Roma, daging tidak serta-merta berarti tubuh. Ada sebuah gagasan yang umum dalam masyarakat Yunani kuno yang mengatakan bahwa tubuh ini merupakan sesuatu yang buruk, jahat dan negatif. Dan roh kita terpenjara di dalam tubuh ini. Jadi sekarang Alkitab tidak setuju ya dengan semua ini. Sebaliknya Alkitab menjelaskan bahwa seluruh sistem yang kita miliki mengalami kesulitan bukan hanya tubuh kita saja. Sebagai contoh, jika kita berpikir tentang dosa seperti marah dan benci, hal ini tidak terletak pada organ tertentu dalam tubuh kita. Misalnya telinga, hidung, atau mulut, bukan. Dosa-dosa ini adalah bagian dari masalah yang besar, yaitu sifat alami kita akan dosa. Jadi apa kaitan daging dengan semua ini? Nah, daging adalah kecenderungan yang kita miliki untuk melakukan apa yang salah, yang bertentangan dengan kehendak Allah.
Ini merupakan kecenderungan untuk berbuat dosa yang bisa berkaitan dengan daging atau juga tidak berkaitan dengan daging sama sekali. Inilah mengapa ketika Alkitab berkata bahwa roh sedang bergejolak melawan daging. Artinya adalah roh berperang melawan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Begitu Pak Oti? Sifat alami dosa kita kan Pak? Tepat sekali Pak Oti, tepat. Nah sekarang Pak Yones kita melihat pada ayat yang ke-15 berbicara tentang adopsi oleh roh. Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-15. Ketika saya memahami dengan benar pada bagian ini, sepertinya kita sekarang adalah anak-anak Allah kan Pak Yones? Apakah begitu? Nah, pertanyaan ini menarik. Apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah dalam bahasa sehari-hari. Kita menggunakan ungkapan anak-anak Allah dengan arti yang berbeda dengan Alkitab. Sebuah contoh yang jelas mengenai hal ini adalah ketika seseorang yang memiliki kebutuhan berkata, tolong berikan makanan kepada saya, karena saya juga adalah anak Allah. Arti hal ini adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah dalam artian bahwa kita semua diciptakan oleh Allah. Namun dalam Alkitab, secara lebih spesifik, dalam kitab Roma ini, anak-anak Allah adalah mereka yang memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Mereka disebut anak-anak karena mereka memiliki sifat yang sama dengan Allah. Mereka saudara dalam roh dengan Allah. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini tidak terjadi oleh karena kelahiran, namun oleh karena adopsi. Jadi dalam Kristus, ketika seseorang menerima Kristus secara rohani, ia juga merupakan anak-anak Allah yang sejati. Dan tidak mungkin seseorang bisa menjadi anak Allah, tidak mungkin seseorang bisa diadopsi oleh Allah tanpa Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah dalam arti bahwa kita semua adalah keturunan Adam. Namun yang penting sekali di sini adalah menjadi anak Allah oleh karena Kristus. Dan jangan sampai Anda berada di luar keluarga ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekarang Pak Yones, ketika kita berbicara mengenai anak-anak, sering anak-anak itu memberontak atau membuat kacau rumah bapaknya. Tapi kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-22 berbicara mengenai sebuah efek ekologi dan greenhouse dari dosa. Apakah dosa membuat tubuh kita menghancurkan segala-galanya begitu? Baik Pak Oti, jika kita berbicara mengenai dosa kita berpikir tentu sesuatu yang rohani. Atau mungkin sesuatu yang kita telah lakukan dalam masyarakat dengan melawan teman, saudara, atau orang lain. Namun, karena kita telah mempelajari dalam program ini, kita sudah tahu bahwa dosa ini sendiri sudah melampaui batas setiap individu. Dosa telah menyerang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dosa ini sama seperti sel kanker yang menyebar luas dan mempengaruhi segala-galanya. Inilah mengapa dosa sendiri tidak hanya akan melukai seseorang, namun hal ini juga akan mempengaruhi alam semesta. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran dari kejahatan dan dosa dalam dunia ini telah mempengaruhi seluruh tatanan alam semesta ini. Jadi seluruh bumi, seluruh kerajaan, seluruh negara juga terpengaruh oleh dosa ini. Alam ini juga berbeda. Cuaca yang kita miliki kini pun tidak baik. Bau busuk di mana-mana, sampah di mana-mana. Ini gimana nih? Keruat sepertinya. Inilah mengapa pada saat yang bersamaan penebusan Kristus, keselamatan merupakan sesuatu yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita secara individu, namun juga seluruh alam semesta ini. Akan ada keselamatan bagi seluruh jagat raya ini. Ada seseorang berkata bahwa ketika Kristus kembali, semua kekacauan dan kebobrokan yang ada di dunia ini akan terselesaikan. Semua akan normal kembali. Kita akan melihat, dan ini semua merupakan misteri bagi kita Ketika saya sampai ke surga nanti, saya akan melihat hal ini dan mencari jawaban. Karena bagaimanapun, sepertinya semua makhluk menantikan hal ini, yaitu waktu penebusan. Jadi semua ini merupakan hal-hal yang sangat spesial. Dan inilah mengapa pendengar yang dikasih Tuhan harus senang membaca Alkitab dan terus senang belajar firman Tuhan. Luar biasa sekali Pak Yones.
Sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-26 berbicara mengenai doa. Dikatakan demikian, keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Sepertinya ini merupakan hal yang supranatural ya Pak Yohanes. Sepertinya doa kita begitu lemah. Jadi, setelah kita menutup mulut kita seusai berdoa, maka kita masih memerlukan campur tangan ilahi kan Pak Yohanes. Apakah begitu? Ya, ayat ini berkata bahwa kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan kita akan melihat di sini relevansi dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus sendiri adalah janji dan harapan yang besar bagi setiap orang Kristen dalam peperangan mereka. Mengapa demikian, saudara? Apakah roh tersebut sedemikian dahsyatnya? Roh Kudus tersebutlah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Pribadi yang memungkinkan hal ini terjadi. Oleh sebab itu, masalahnya adalah karena kita semua ini adalah pendosa dan makhluk yang lemah. Ketika tiba waktunya bagi kita berdoa, segala sesuatunya menjadi rumit. Ada saja alasannya. Sulit sekali ya. Setiap orang memang yakin ya, sangat yakin kita pasti memiliki kesulitan kalau urusan berdoa begitu ya. Langsung tertidur dan mengantuk, saudara. Banyak orang yang tidak ngakui ini pura-pura, oh enggak, kalau saya doa itu pasti fokus. Ya silakan saja. Pertanyaannya, mengapa sulit berdoa? Kita bisa melihat ketika kita berdoa kepada Allah, kita tahu bahwa Ia mengetahui segala sesuatu dan kita mencoba untuk mengungkapkan kebutuhan kita kepada seseorang yang telah mengetahui semuanya sebelum kita katakan. Inilah yang membingungkan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan hal ini dengan benar. Inilah mengapa ada jenis doa yang seakan-akan dimonitor oleh Roh Kudus. Gitu ya, kira-kira begitu. Perjanjian baru menyebut hal ini sebagai berdoa dalam roh. Dan ini, saudara, merupakan sesuatu yang supranatural. Karena ketika kita berdoa, terkadang kita merasa bahwa kita menyatu dengan Allah. Dan Allah sedang bekerja selama kita berdoa. Saya percaya ya Anda pernah mengalami hal ini. Terkadang kita hanya berdoa, apa saja disampaikan. Sepertinya tidak ada yang benar. Bahkan terkadang ketika kita berdoa, semua ini terjadi dengan begitu baik. Inilah saat ketika Roh Kudus sedang bekerja. Terkadang juga tindakan Roh Kudus di dalam kita dimanifestasikan sedemikian rupa di dalam Alkitab dan disebut dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada orang yang berdoa dalam hati, ada juga yang menangis sambil berdoa, atau dengan cara yang lain. Beberapa orang berkata tidak perlu berdoa panjang lebar, nggak ada gunanya. Karena roh lah yang akan mendoakan kita supaya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Dan sekarang, sampai kita kepada pertanyaan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang. Apakah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini berkaitan dengan bahasa roh? Saya tidak tahu ya. Ada beberapa ahli teolog yang beranggapan demikian. Namun yang lain tidak setuju. Sebenarnya, saya pikir ini merupakan referensi dari berbicara bahasa roh sebagaimana yang diungkapkan dalam pertama Korintus pasal 12 dan 14. Namun ini sepertinya agak membingungkan. Kita tidak dapat yakin sepenuhnya mengenai hal ini. Bisa jadi ini merupakan hal tersebut. Namun saya tidak yakin bahwa kita bisa menerjemahkan frase ini sebagai bahasa roh. Ini merupakan referensi dari intervensi ilahi. Dan bagian ini juga memberikan fokus untuk tidak khawatir. Karena Allah beserta kita dalam setiap peperangan dan bahkan dalam doa-doa kita. Roh Kuduslah yang bekerja dan campur tangan atas segala sesuatu yang tidak mampu kita ungkapkan. Jadi, luar biasa Roh Kudus di dalam menolong kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes, dan bagi para pendengar sekalian, mari kita terus untuk berdoa. Tetaplah bersama dengan kami karena kita akan sampai kepada kesimpulan akhir. Karena itu mari kita lihat apa yang masih perlu kita pelajari bersama pada bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Roma pasal 8. Pasal ini mengemas semua tema yang dimulai dari pasal 6 mengenai pengudusan, mengenai peperangan yang kita perangi dalam melawan dosa. Kita juga ditolong dan diberkati Allah melalui Roh Kudus. Kita juga telah berbicara mengenai kemerdekaan dalam roh. Dan setelah kita mempelajari ketiga pasal ini, yaitu pasal 6, 7, dan 8, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita hanya bisa memperoleh kemenangan dalam kehidupan kekristenan kita melalui kuasa Roh Kudus.
Dan apa yang terjadi kepada kebanyakan dari kita, saudara? Seringkali kita menjumpai orang yang menjadi Kristen, yang telah menerima Kristus, dan kemudian ketika mereka menghadapi masalah maupun persoalan, yaitu peperangan dalam kehidupan mereka, yang mereka lakukan justru melawan hal tersebut dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dengan membuat daftar akan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak. Daging kita ini tidak memiliki banyak kekuatan. Dan ketika hal ini terjadi, banyak orang yang berjalan dalam jalan yang lain dan memilih untuk menjadi seseorang yang religius. Mereka menjadi seorang Farisi dengan berusaha untuk menyembunyikan konflik yang ada dalam kehidupan dan dalam hati mereka. Orang lain bahkan mencoba untuk melangkah kepada jalan mistisisme dan melihat solusi radikal yang tidak sesuai. Jadi sekarang Alkitab memberitahu kita bahwa hal ini tidak bisa dilakukan. Saudara, ingatlah perkataan Zakaria, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Kemenangan dalam kehidupan kita harus kita peroleh di dalam Allah. Oleh karena itu, kita perlu tenang, santai, karena Allah adalah Allah yang beserta dengan kita dan Ia menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan roh ini merupakan roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Allah akan memberikan Anda kemenangan. Namun kita perlu menyadari bahwa Anda bukanlah bintangnya. Anda harus berhenti mengkhawatirkan diri Anda sendiri dan menaruh pengharapan kita kepada Allah. Percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, pewaris sejati, dan kita tidak akan lagi dihukum. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada pelukan Bapa, karena kita adalah anak-anaknya, dan Roh Kudus senantiasa ada untuk membantu kita. Mari kita bersukacita bersama dengan Paulus dan bersyukur kepada Allah, karena melalui Roh Kudus kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.